Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Dominika Tahantahu SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Impreseli, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa program PPG dalam jabatan pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran agama Katolik di kelas 6 dengan topik Allah Sang Pencipta, subtopik manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apakah anak-anak masih semangat? Masih. Ada yang sopan ya? Kita semua berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, berilah kami hikmat dan pengertian hari ini, agar kami dapat memahami pelajaran dengan baik. Semua ini kami panjatkan kehadiran-Mu dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Untuk mendengar nama: Abraham Tomso Pugen. Siap, Adik. Alexander Juliaton. Siap, Adik. Alexandria Michael Amaral. Siap, Adik, Bu. Adriela Agamita Memula. Siap, Adik, Bu. Clarista Junianaha. Siap, Adik, Bu. Claristo Junianaha. Siap, Adik. Jerina Stefani Mali. Siap, Adik, Bu. Muhammad Faisul Ilham. Siap, Adik, Bu. Mesias Simedes. Siap, Adik, Bu. Marito Rizky Donasime. Siap, Adik, Bu. Stefania Arni Bere. Siap, Adik, Bu. Marcela Angelita Da Silva. Siap, Adik, Bu. Rovinus Daka Bere. Siap, Adik, Bu. Ricky Ricardo. Siap, Adik, Bu. Materi pembelajaran kita hari ini tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ibu ulang sekali lagi, materi pembelajaran kita hari ini tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke, baik anak-anak, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Ada kemiripan dengan Allah, ada kesamaan dengan Allah. Raut wajah Allah seperti apa, kita juga seperti itu. Tetapi tidak sama, kecuali yang sama itu adalah anak yang lahirnya kembar. Betulkah tidak? Betulkah tidak? Kita diciptakan sama, tetapi perilaku dan karakter kehidupan kita sehari-hari itu berbeda. Benar atau tidak?
diciptakan berbeda, artinya baik dia laki-laki maupun dia perempuan, untuk saling mengenal, untuk saling belajar, untuk saling mengasihi, untuk saling melengkapi satu sama lain. Itu ada ciptaannya yang berbeda-beda. Tetapi patut kita bersyukur bahwa Allah telah menciptakan kita baik adanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ciptaan Allah yang paling mulia, kita harus patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Karena Tuhan Allah yang telah menciptakan kita baik adanya. Baik dia itu laki-laki maupun dia itu perempuan, untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena ciptaan yang paling mulia manusia berbeda dengan ciptaan lainnya. Dan ciptaan lainnya, anak-anak tahu ciptaan lainnya itu seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, berbagai macam ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa merawat, memelihara semua ciptaan yang ada di muka bumi ini? Kita harus bersyukur, kita harus semangat untuk merawat, untuk memelihara ciptaan Tuhan sepertinya makhluk hidup. Adalah hewan. Itu ciptaannya berbeda dengan manusia toh? Ya. Jadi kita harus banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Nah, di sini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia diciptakan baik dia laki-laki atau dia perempuan untuk saling melengkapi. Benar toh? Dia berbeda dengan ciptaan yang lain. Jadi anak-anak perlu mengetahui sebab ciptaan Tuhan kepada manusia, perlu kita mewariskan karya keselamatan Tuhan kepada kita di muka bumi ini dan kepada semua makhluk ciptaan lain seperti yang Ibu sudah katakan itu, hewan atau binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Kita perlu pandai untuk merawat, pandai untuk memelihara. Ya toh anak-anak, kita harus semangat, kita harus hebat. Jangan hanya menyerah hanya karena kita lemah, tidak boleh. Karena kita adalah ciptaan yang apa? Yang paling mulia. Kita adalah ciptaan yang paling istimewa, baik dia laki-laki atau dia perempuan. Karena wajah Allah seperti itu, berarti kita sama seperti wajah Allah, kemiripan sama seperti itu. Oke, baik. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang Ibu sudah jelaskan di sini. Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian tahu mengapa manusia diciptakan berbeda-beda? Siapa yang menjawab? Silakan. Mita, silakan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Terima kasih, hebat sekali. Mari kita tepuk hebat sekali lagi buat Mita. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Silakan Karla. Misteri hujan pelangi. Di sebuah desa kecil, hujan pelangi turun setelah badai besar. Warga desa penasaran tentang asal-usul hujan pelangi ini. Mereka percaya bahwa hujan pelangi membawa keberuntungan. Seorang anak kecil bernama Rina memutuskan untuk mencari tahu misteri di balik hujan pelangi. Ia membaca buku dan bertanya kepada orang-orang tua di desa. Akhirnya Rina menemukan bahwa hujan pelangi terjadi karena sinar matahari yang melewati tetesan air hujan di udara. Rina merasa senang telah menemukan
jawaban dan membagikannya kepada warga desa. Mereka semua merasa kagum dengan keindahan alam dan bersyukur atas keberuntungan yang dibawa oleh hujan pelangi. Nah, kalau setelah kita mendengar cerita, itu yang ibu sudah katakan, anak-anak tentunya sudah pernah melihat. Sudah pernah melihat atau belum? Sudah pernah lihat pelangi atau belum? Sudah. Di manakah pelangi itu berada? Ataukah di manakah pelangi itu berada atau keluar setelah hujan atau sesudah hujan? Itu terjadi setelah badai besar atau sesudah hujan nampaklah pelangi. Dan tentunya anak-anak tahu bahwa pelangi itu warnanya seperti apa, anak-anak? Warna-warni. Betulkah itu warna-warni? Betul. Sudah pernah melihat? Sudah. Oke, baik anak-anak. Anak-anak sudah pernah melihat adanya atau modelnya bentuknya pelangi. Itu dia warna-warni. Warnanya sangat gagah. Benarkah tidak? Benar. Warnanya sangat gagah atau tidak? Benar. Benar gagah atau tidak? Benar. Warna pelangi itu memang sungguh luar biasa. Betulkah tidak, anak? Betul. Warnanya sangat luar biasa. Warna-warni. Nah, kita sudah tahu warna-warni berarti banyak warna-warni seperti bunga yang ada di tembok. Itu warna-warni. Betul tak? Betul. Nah, setelah kita melihat atau mendengar cerita rakyat tentang misteri hujan pelangi anak ibu yang sopan, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun yang perlu anak-anak menjawab. Pertanyaan pertama ditujukan kepada kelompok pertama. Sudah siap? Sudah. Apakah kelompok satu sudah siap? Sudah. Halo kelompok satu, Ya. masih semangat? Masih. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apakah yang terjadi di desa itu? Yang bisa menjawab silakan. Hujan pelangi turun setelah badai besar. Hujan pelangi turun setelah badai besar. Hebat, mari kita tepuk hebat sekali lagi untuk yang menjawab Ricky. Mari kita tepuk tangan hebat. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini ditujukan ke kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah siap? Sudah. Baik, dengarlah pertanyaannya baik-baik. Apa yang dicari oleh Rina pada saat itu? Kelompok 2 yang bisa menjawab, Carla silakan. Rina mencari tahu misteri di balik hujan pelangi. Terima kasih, jawabannya tepat sekali. Rina mencari tahu misteri di balik hujan pelangi. Oke, baik. Pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 3 ditujukan kepada kelompok 3. Baik, kelompok 3 dengar baik. Bagaimana Rina menemukan jawabannya itu? Silakan menjawab. Rina membaca buku dan bertanya kepada orang tua yang ada di desa. Jawabannya Rina membaca buku dan bertanya kepada orang-orang tua di desa tersebut. Mari kita tepuk hebat sekali lagi untuk Kopinus. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Oke, baik. Pertanyaan berikut yang bisa menjawab silakan angkat tangan anak-anak. Apa yang menyebabkan
terjadi karena sinar matahari yang melewati tetesan air hujan di darat. Terima kasih, jawabannya tepat sekali. Hujan pelangi terjadi karena sinar matahari yang melewati tetesan air hujan di udara. Pertanyaan yang terakhir, apa reaksi warga desa setelah mengetahui jawaban tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Carla. Warga desa merasa kagum dengan keindahan alam dan bersyukur atas keberuntungan yang dibawa oleh hujan pelangi. Terima kasih. Warga desa merasa kagum keindahan dan alam dan bersyukur atas keberuntungan yang dibawa oleh hujan pelangi. Terima kasih Carla yang sudah menjawab. Baik anak-anak. Nah, setelah kita mendengar tentang cerita misteri hujan pelangi, yang ibu sudah menjelaskan tentang pelangi. Anak-anak sudah melihat pelangi, ya kan? Anak-anak sudah pernah melihat pelangi kan? Sudah pernah atau belum? Sudah. Nah, setelah anak-anak melihat pelangi, tentunya anak-anak merasa heran, penasaran atau tidak? Penasaran atau tidak? Seperti anak Rina, anak kecil yang umurnya sebaya anak-anak sekarang, dia merasa heran, penasaran karena belum pernah dia melihat nampaknya pelangi saat sesudah hujan. Jadi pada waktu setelah dia melihat badai berlalu dan nampaklah pelangi, karena dia heran, kok bisa ada yang nampaknya di awan? Benar atau tidak? Benar. Anak-anak yang bertanya, Mama, ini ada pelangi, ada badai yang merah-merah itu sepertinya dia balon. Ada warna merah, ada warnanya biru, ada warna kuning, banyak warna yang ada di pelangi itu. Nah, kita merasa bangga atau kita merasa heran karena itu adalah salah satu ciptaan Allah. Benar atau tidak? Benar. Salah satu ciptaan Allah yang menghiasi di muka bumi ini. Artinya alam itu jadinya indah, alam itu jadinya kaya karena berbagai macam ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Benar atau tidak anak-anak? Benar. Kita patut mensyukuri karena setelah Rina melihat, walaupun dia penasaran, tetapi dia berusaha mencari tahu. Dia berusaha untuk mendekati diri ke orang tua atau warga di setempat itu. Kenapa kok bisa muncul seperti itu, Bapak Mama? Akhirnya ada petunjuk, dia berusaha sendiri untuk bisa melihat di buku, membaca, atau dengan cara bertanya. Akhirnya dia menemukan jawaban. Nah, ini dia mengajarkan kita tentang pentingnya rasa ingin tahu itu harus ada. Benar atau tidak? Benar. Ini contoh konkretnya, contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya begini anak-anak. Ada pelajaran matematika, ini contoh ya. Ini ada pelajaran matematika yang ada di dalam ruangan ini saat pembelajaran. Lalu ibu guru bertanya. Sesudah ibu guru bertanya, dia rasanya kurang mengerti, lalu dia mulai bertanya, ibu guru cara penyelesaiannya seperti bagaimana? Rumus matematikanya saya kurang paham ya Bu. Lalu ibu guru mulai menjelaskan. Artinya timbullah rasa bahagia, rasa bangga dalam diri kita seperti Rina. Benar atau tidak? Benar. Bangga tidak? Benar. Ini luar biasa, berarti kita bangga. Perjuangan kita bukan sia-sia. Rasa ingin tahu itu harus tinggi. Tidak boleh lemah, tidak boleh pantang menyerah. Anak-anak ciptaan Tuhan itu harus semangat. Anak-anak ciptaan Tuhan itu harus berani untuk mengorbankan diri seperti Tuhan Allah pernah disalibkan. Dengar atau tidak anak-anak? Benar. Jadi kita harus berani untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu, seperti Rina. Nah, di sini kisah ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan keindahan alam dan
supaya kita itu bisa tahu bekerja. Benar atau tidak? Supaya kita bisa membagi pengalaman kerja kita, supaya kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Karena ciptaan yang paling mulia itu adalah manusia, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Oke, baik, silakan Sela. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut sumbernya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan yang belum selesai, silakan selesaikan. Makna menjadi gambar dan rupa adalah yaitu mewakili Allah, mencerminkan sifat Allah, memiliki keistimewaan, memiliki potensi untuk berrelasi. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menjawab untuk mempresentasikan nomor 1 tentang apa makna menjadi gambar dan rupa Allah. Di sini jawaban dia itu tepat sekali. Mari kita tepuk semangat untuk kelompok 1. Tepuk semangat. Masih semangat? Nah, sebagai manusia ciptaan Allah, kita tidak perlu kita mengeluh. Betul atau tidak? Betul. Kita harus banyak-banyak terima kasih kepada Allah. Karena di titik ini kita ditempatkan di SDI Seli dan di kelas 6. Dan saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Namun di balik dari kesehatan itu kita harus menjaga diri, anak-anak. Harus menjaga diri. Bisa atau tidak? Bisa. Menjaga diri untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Menjadi orang yang berguna di sekitar lingkungan kita. Tidak perlu kita itu mencari tahu tentang yang tidak baik. Kalau jadi orang baik, berbuatlah baik terhadap siapapun. Karena Tuhan menciptakan, menggambarkan wajah kita mirip dengan Allah, wajah kita sama dengan Allah. Kita harus merefleksi, merenungkan. Di titik ini saya pribadi dalam keadaan sehat. Bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Bangga. Ibu ada tugas rumah dan dibawa kembali ke rumah untuk menyelesaikan. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Dan tugas rumah itu tentang aku gambar dan rupa Allah. Anak-anak silakan catat, aku dan gambar rupa Allah itu tugas di rumah. Itu boleh kamu bisa tulis dan boleh bisa kamu gambar. Gambar wajah kalian sesuai apa yang ibu sudah jelaskan. Boleh tulis, boleh gambar. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Silakan kamu tulis gambar. Tugasnya tentang gambar dan rupa Allah.
Nah, sesudah itu sebelum kita menutupi itu, Ibu sudah kasih tugas dan dibawa kemana ke rumah untuk bisa diselesaikan. Bisakah tidak? Bisa. Bisakah tidak? Bisa. Jadi baik, sebelum kita menutup ini pelajaran kita hari ini, mari kita rapikan tas, menyiapkan baik-baik supaya kita bisa ini pulang rumah sebelum tutup doa. Merapikan segala macam yang ada di atas meja, tas, semua alat tulis dirapikan. Lalu kita berdiri untuk menyiapkan doa penutup. Kita berdiri yang rapi untuk bisa berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar. Semoga segala ilmu yang kami peroleh bermanfaat bagi hidup kami dan berguna bagi sesama. Ajarilah kami untuk tidak sombong, melainkan rendah hati. Ampuni kelalaian kami selama kami belajar. Semua ini kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan keluar.